Jangan lupa tanggal 14, 12 surat suara. Hati-hati ya. Terima kasih. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup rakyat Subang. Hidup rakyat Jawa Barat. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu ya, kampanye Prabowo Gibran sepi, Direktur Gerakan Perubahan heran ada klaim menang satu putaran. Ini gimana begitu, kayak nggak tahu pada lembaga-lembaga survei hari ini begitu kan ya, tergantung siapa sponsor mereka begitu kan. Kalau kita melihat dengan sebuah realitas ya dan perkembangan politik hari ini begitu kan, kita lihat saja pada acara-acara ya acara-acara Prabowo begitu kan. Lihat saja di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau Prabowo bisa dipastikan menang satu putaran, berarti kan Anies Baswedan dan Pak Ganjar kan tidur di situ begitu kan ya. Tidak ngapa-ngapain begitu kan. Karena pada kenyataannya adalah ketika kita lembaga survei dibenturkan dengan sebuah realitas ya, dengan acara-acara Prabowo Gibran, terus kemudian dengan acara-acara Anies Baswedan, acara-acara Pak Ganjar di situ begitu kan. Kualitasnya di situ kan sudah kelihatan sebenarnya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira kalau menang satu putaran agak jauh mereka begitu kan. Jadi ini sayang seribu sayang begitu sampai-sampai mengatakan wah Pak Prabowo akan menang satu putaran begitu. Logikanya gimana begitu kan? Apakah mungkin akan menang satu putaran kalau toh pada akhirnya kampanye-kampanye mereka agak sepi begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan penting di situ begitu. Sehingga saya mengatakan bahwa wah, ini gimana lembaga survei kok bisa-bisanya sudah 52% ya mengatakan bahwa Prabowo akan menang satu putaran katanya begitu kan. Ini kan logikanya gimana? Padahal Pak Prabowo dulu sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei begitu kan ya. Apalagi di mana-mana kita lihat saja, cek saja, cross check aja di situ begitu kan. Dalam narasi-narasi video yang beredar hari ini katanya tampaknya mulai sepi begitu kan ya. Yang datang apakah orang-orang gaib semua ini begitu. Atau jangan-jangan ya mata saya yang kemudian agak buram tidak melihat para peserta di situ begitu. Jadi sampai hari ini banyak muncul spekulasi pertanyaan kenapa lembaga-lembaga survei sampai merilis itu benarkah akan menang satu putaran begitu kan. Itu pertanyaan penting. Saya melihat bahwa bukan soal ini banyak atau tidak, tetapi bagaimana sebuah realitas itu akan memperbandingkan antara sebuah data dengan sebuah realitas di lapangan. Itu poin penting di situ begitu kan. Nah, ini nampaknya banyak sekali yang menjadi acuan bahwa masyarakat sekarang kan sudah pinter begitu kan ya, melihat dan mengatakan dan memberikan dukungan secara rasionalitas kepada siapapun, apalagi kepada salah satu calon presiden begitu kan ya. Jadi sampai-sampai Pak Prabowo pidato aja seperti ini ya, seperti ini saja Pak Prabowo sudah berpidato begitu kan ya, malah ada yang meninggalkan begitu kan Prabowo di situ begitu kan. Kalau tampaknya sepi gini ya mungkin ya gimana seorang Prabowo di situ begitu kan. Padahal finansialnya begitu banyak, berbagai cara sudah dilakukan begitu kan, kok masih sepi. Bagaimana sembako dimainkan, finansial dimainkan dan sebagainya begitu kan. Jadi ini mesti yang kita tahu di situ begitu kan. Punya catatan penting di situ begitu. Sehingga apa yang terjadi selama ini begitu kan ya bisa ketahuan begitu kan. Mana yang punya kapasitas, mana yang ikhlas benar-benar memilih presiden ya. Apakah karena uang atau karena sembako dan sebagainya kan pasti kelihatan di situ begitu. Jadi sampai hari ini masih banyak muncul spekulasi itu begitu kan. Sayang seribu sayang begitu ya. Dan juga tidak hanya itu, di berbagai daerah begitu deklarasi brigab ya di Sumeneb, di Madura juga kelihatannya sepi banget di situ begitu. Sehingga apa yang mesti kita lihat begitu kan ya, kalau dengan acara-acara itu katanya di Jawa Timur akan menjadi lumbung kemenangan seorang Prabowo, tapi nyatanya begitu kalau sudah dampak dari masyarakat sudah seperti ini gimana coba bayangkan. Kemarin di Surabaya kelihatan sepi, yang datang hanya ratusan. Bahkan itu di
dikonfirmasi langsung oleh ketua panitian, oleh panitianya begitu kan. Ini kan coba bayangkan, ini mana logika kita begitu. Jadi sampai-sampai seperti ini kan menurut saya pribadi ada langkah yang kemudian agak aneh begitu kan ya. Karena pada kenyataannya katanya dipastikan menang 1 putaran tapi agak jauh mereka begitu kan. Jadi sayang seribu sayang, banyak sekali ya muncul narasi-narasi itu begitu. Sehingga di berbagai daerah kita lihat saja ketika Prabowo sambil berbicara di situ banyak yang meninggalkan Prabowo ya, hanya santai-santai aja, hanya duduk-duduk aja, rokokan dan sebagainya. Apalagi ini kan ada seorang santri kayaknya begitu kan, masih mungkin ya santri yang kemudian bisa terlibat dan bisa datang di situ begitu kan. Ya sebenarnya sah-sah aja sebenarnya mau berspekulasi apapun begitu kan. Tapi kenyataannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga surveinya begitu kan. Kalau lembaga surveinya tinggi tapi sebuah realitasnya sepi, ini gimana? Mari kita baca ini ya. Acuan kita ini dari Kedai Pena ya. Kampanye Prabowo Gibran sepi. Direktur Gerakan Perubahan heran ada klaim menang 1 putaran ya. Mari kita baca ini. Kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan di media sosial lantaran sepi pendukung. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya lantaran kubu Prabowo Gibran menggaungkan untuk memenangkan Pilpres di 2024 1 putaran. Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersih ya Muslim Arbi mengaku ya heran dengan dengan klaim kubu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan menang di Pilpres 2024 1 putaran ya. Meski ya katanya Muslim Arbi bingung bagaimana klaim tersebut muncul ya di saat kampanye sepi masa pendukung. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat ya bahwa kenapa acara pendukung acara Gibran sepi begitu kan, acara Prabowo Gibran sepi, tiba-tiba bisa menggaungkan menang 1 putaran begitu kan. Ini kan logikanya aneh di situ begitu kan. Berarti kalau menang 1 putaran berarti Pak Prabowo sudah mengakui 150 juta orang atau 135 juta orang begitu kan. Karena dampaknya masyarakat hari ini melihat Anies Baswedan, sosok Ganjar dan sebagainya di situ begitu kan. Tidak mungkinlah bisa saja menang 1 putaran begitu kan. Kalau 2 putaran lalu kemudian mereka bersaing, ya ini kan penentuan mereka untuk menjadi seorang presiden di situ begitu. Jadi sampai-sampai hari ini kita lihat saja masyarakat bisa menilai kok begitu kan ya. Ini acara Prabowo asli nih begitu kan ya. Ini ada Prabowo ya. Sudah jelas ini ada Pak Prabowo di situ berdiri semua begitu kan ya. Menggaungkan ya tanggal 14 pilih siapa katanya begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya yang datang ya itu aja mereka begitu. Jadi masyarakat hari ini tidak bisa dibeli begitu ya. Hati masyarakat itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalau sudah ikhlas memilih seorang pemimpin begitu kan ya, tidak mungkin akan berubah ke yang lain kecuali mereka tergoda dengan uang, diambil uangnya, dicoblos bukan orangnya begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya, nampaknya ya seorang Prabowo mulai kesal begitu ya. Para pendukung-pendukung mereka mulai kesal. Kenapa? Karena pada kenyataannya kok selalu sepi dengan acara-acara itu. Ada apa begitu kan? Dan bahkan satu sisi menurut saya pribadi ini menjadi menjadi ambiar nantinya begitu kan ya. Ya kalau seperti ini terus kan gimana coba bayangkan ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan ya publik lalu mencoba apa alasannya kalau saat kampanye masa sepi dan tidak meriah, lalu bagaimana klaim akan menang 1 putaran dengan perolehan suara tertinggi. Muslim Arbi kebingungan dengan hasil lembaga survei yang menempatkan Prabowo Gibran memperoleh suara tertinggi. Muslim Arbi mempertanyakan hasil sebuah lembaga survei yang menempatkan pasangan Prabowo Gibran meraih 52%. Publik ya kritis meragukan survei tersebut karena dianggap sebagai lembaga survei survei berbayar yang bikin senang di pemesanan. Logika publik menguat ya hasil survei tersebut. Surveinya di mana? Ungkap Muslim Arbi. Muslim Arbi menekankan apabila memang survei tersebut merupakan bayaran maka dapat dipastikan telah terjadi konspirasi konspirasi jahat antara lembaga dengan KPU begitu kan. Muslim Arbi juga mengaku yang publik setidaknya menolak hasil survei tersebut. Nah, ini kan mesti yang harus kita mengerti di situ begitu kan. Jangan sampai ada sesuatu yang kemudian dipertahankan bahwa
surveinya Pak Prabowo menang, surveinya Pak Prabowo menang, surveinya Pak Prabowo menang misalnya begitu kan. Itu kan jauh dari kata itu begitu, dalam artian dengan asumsi-asumsi orang yang kemudian Prabowo ya yang katanya kampanye-kampanye mereka dianggap sebagai banyak dan sebagainya begitu kan. Tapi nyatanya mereka ya kita lihat saja sebuah realitas itu begitu kan. Jadi sangat-sangat disayangkan begitu kan. Maka lembaga survei cara nyurveinya gimana katanya. Saya tidak tahu kecuali lembaga-lembaga survei yang dibayar ya. Kata dari Muslim Arbi di situ begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.